Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa bisyafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'alifatil kitab tafsir al-Ibriz wa masyayikhi wa talamidhi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Masih tetap surat Al-Furqan, masuk ayat ke-69. Ayat 69 insyaallah sampai terakhir ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af den tikelake, dilipat gandakan, lahu maring man sing ingkar apa sing den tikelake, al adzabu siksa yaumal qiyamati ing dalam besok dina kiamat, wa yakhlud lan langgeng sapa man fihi ing dalam azab muhanan halina utawa lara, ilaman kejaba wong taba kang taubat sapa man, wa amanalan iman atau percaya sapa man, wa amilalan amal atau nglakoni atau agawe sapa man, amalan ing penggawean sholihan kang bagus, faulaika monggo utahe mengkono-mengkono man amila tadi iku yubadilu ganti sapa Allah sayiatihim ing pira-pira alane ulaik alane man amana wa hasanatan diganti ing pira-pira kebagusan, wa kana lan ono sapa Allah iku ghafura zat kang agung pangapurane, rahima terkang agung welas asih, wa man utawi sapene wong iku taubat sapa man, wa amilalan agawe sapa man sholihan ing bagus, fa innahu mongko sedene man iku ya tubu taubat atau bali sapa man ilallahi maring Allah mataban kelawan bali temenan atau taubat temenan. Walladzina lan wong akeh la yasyaduna kang ora nakseake sapa alladzina azura ing sifat goro, wa idza maru indal nalikane lewat sapa alladzina la yasyadun bilahwi kelawan dolanan lelahan, maru mongko lewat sapa man kiraman hale mulya. Walladzina lan wong akeh idza dzukiru ing dalam nalikane den sebut ing dalam nalikane eling, wa idza dzukiru ing dalam nalikane eling sapa alladzina bi ayati rabbihim kelawan ayat-ayat pangeran alladzina lam yakhiru mongko orang jungkel ora sujud sapa alladzina alaiha ing atase ayat summan hale padha budhek, wa umyanan lan wuta. Walladzina lan wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa alladzina rabbana aduh pangeran kita hab mugi paring panjenengan lana maring kita min azwajina saking pira-pira istri suami kita
wa dzurriyyatina lan anak turunan kita dadekake paring qurrata a'yun ing qurrata ing kawula ing panjenengan netepi a'yunin meripat wa ja'alna lan mugi dadosaken panjenengan Allah ing kita lil muttaqina maring golongane wong kang takwa kabeh imaman ing dadi pengarap ulaika uta mengkono-kono wong kang sinebut mau iku yudzauna den walas sapa ulai al ghurfata ing pangkat luhur bima sebab barang sabaru kang sabar sapa ulaik wa yulaqauna lan ketemu sapa ulaik fiha ing dalam ghurfah ing dalam swarga tahiyatan ing penghormatan wa salaman lan keselamatan khalidina halipodo langgeng fiha ing dalam ghurfah utawa jannah hasunat apane hasunat bagus tenan mustaqaran panggonane tetep wa muqaman tekesane panggonane tetep qul dawa sira Muhammad ma ya'ba'u ora merduli bikum kelawan sira kabeh sapa Rabbi pangeran ingsun laula du'aukum lamun ora utawi donga sira kabeh iku faqat kadzabun monggo teman-teman gorohake sira kabeh pasaufa yakunu monggo besok bakal ono apa azab iku li zaman tepi wallahu alam bisawab. Jamaah subuh rahimakumullah, cerita tentang taubat atau kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah. Berarti kita pernah yang tidak berbuat yang enggak benar, makanya gitu ya. Semuanya manusia pasti pernah berbuat yang tidak benar. Semua manusia pasti berbuat yang salah. Pasti itu pernah berbuat yang salah. Makanya kita dianjurkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia itu tidak akan kekal abadi hidup di dunia. Dunia ini fana, maka manusia pun juga fana, rusak. Berarti mati badannya, tapi rohnya nanti diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara lahir mata seakan-akan mati ya wis bar ora enek urusane, ya kan? Kaya cacing, kaya semut dikites wis mati, wis ora enek apa ceritane. Tapi manusia yang berakal ada pertanggungan jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nantinya di hari kiamat, yang nantinya di hari hisab, yang nantinya di hari yaumul mizan, yang nantinya yaumul ba'ats, yang nantinya yaumul mahsyar. Nantinya akan dikumpulkan, kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Berkumpul dari Nabi Adam sampai cucu-cucunya, sampai umatnya Nabi Muhammad, sampai kita, sampai cucu-cucu kita semuanya nanti akan digiring oleh Allah, berkumpul jadi satu dan ditanya pertanggungjawaban. Hei manusia, hei Aziz, ketika kamu hidup di dunia matamu digunakan untuk apa? Hei Aziz, ketika kamu hidup di dunia mulutmu digunakan untuk apa? Hei Aziz, besok waktu kamu hidup di dunia tangan, kaki, rambut, badanmu untuk apa? Gitu. Diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amanah, yang artinya bisa menjaga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dini harilah, mumpung nyawa kita masih nempel pada badan kita, kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sudah bulan Jumadil akhir, nanti habis Jumadil akhir apa? Rajab, habis Rajab apa? Sya'ban. Tinggal 88 hari lagi. 88 hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan, ya tak? Mudah-mudahan kita berdoa wa barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Ramadana. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rajab, bisa bertemu dengan Sya'ban,
bisa bertemu dengan bulan Ramadan, karena 3 bulan tersebut adalah bulan-bulan yang mustajabah untuk kembali kepada Allah. Mulai sekarang kita tata diri kita bersihkan hati kita untuk menghadap bulan-bulan yang suci akan datang. Saya yakin dan pasti bagi kita semuanya yang mau mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah bakal menerimanya. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Maha Agung, Maha Maafnya. Allah Maha menerima maaf. Allah Maha menerima taubat kita semuanya. Pasti Allah menerimanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini kita selalu berdoa setelah salat. Saya baca terus, saya baca enggak pernah ketinggalkan ini. Supaya apa? Ya, keluarga kita akan senantiasa menjadi muttaqin gitu ya. Apa kemarin sudah disampaikan tanda-tandanya ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasih sayang oleh Allah, kemarin sudah disampaikan ya. Itulah di antara mereka. Makanya kita bertaubat. Artinya apa? Kembali berbuat yang terbaik, berbuat semampu kita yang baik. Wa amana wa amila solihan. Ini wa man taba wa amila solihan. Ada 2. Jadi yang pertama beriman dan beramal yang soleh, yang kedua bertaubat dan beramal yang soleh. Sama artinya taubat itu kembali berbuat yang baik, yang kemanfaatnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jangan sampai terulang kembali perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita ataupun merugikan orang lain. Nah, itu kita tinggalkan, kita tutup dengan perbuatan yang baik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling inti ya salat 5 waktu, yaitu aja. Intinya salat 5 waktu itu adalah untuk bertaubat. Syukur-syukur mau salat taubat. Nah, gitu ya. Ada salat taubat, ada. Ya, kalau belum bisa ya salat 5 waktu itu kita kerjakan. Jangan sampai terputus, jangan sampai bolong-bolong. 5 kita kerjakan. Itu sudah termasuk taubat. Syukur-syukur menambah salat ba'diyah, qobliyah. Syukur-syukur malam hari membaca istighfar kepada Allah 100 kali. Itulah namanya taubat. Salat taubat juga ada. Usolli sunatat taubat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, ada yang bercerita pertama menyampaikan ilmunya. Rakaat pertama membaca al-lail al-humazah wailul likulli humazatil lumazah. Rakaat kedua membaca surat at-taubat, tabat yada. Lah, ada gitu. Tabat yada bila biwatab. Ada yang mengatakan waktunya kapan, antara maghrib dan isya. Ada juga demikian. Ada yang lain kapan saja, di mana saja salat taubat. Namanya kita ingin menyucikan diri, ya kapan saja ingat salat taubat 2 rakaat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Kemarin saya terlambat salat, 2 tahun yang lalu saya tidak pernah salat, ya 3 tahun yang lalu puasa babar belas. Sekarang ini ya Allah, saya mau kembali ya Allah. Ya astagfirullahaladzim, saya mau salat, saya mau puasa. Begitu. Itulah namanya taubat. Kapan saja boleh. Ada seorang ulama mengatakan lagi, surat apa? Ayat yang pertama at-takasur alhaakumut takasur. Kemudian surat yang kedua yaitu wal as. Kenapa kau wal as? Wal asri, inilah demi masa waktu, bahwa waktu kita ini sudah dekat kepada Allah. Ajal mau datang. Kenapa aku surat at-takasur? Surat at-takasur ini berlomba-lomba menumpuk harta. Saya tidak mau gila dengan harta. Boleh menumpuk harta, tapi jangan sampai tergila-gila, kan gitu ya. Harta kita cari untuk bekal hidup di dunia, supaya saat kita akan lebih istiqomah. Ya, harus ada. Bukan aku meninggalkan dunia, enggak. Meninggalkan harta, enggak. Harta tetap kita cari, tapi jangan sampai berlomba-lomba numpuk-numpuk harta, lupa kepada Allah. Artinya gila harta, numpuk-numpuk harta, tapi enggak mau bersedekah,
itu at-takasur, alhaakumut takasur, berpoya-poya dengan nikmat yang banyak dari Allah, hatta zurtumul maqabir. Lah itu ada yang mengatakan begitu. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, singkatnya kita kembali kepada Allah, berbuat yang terbaik untuk kita, yaitu tadi saya ulang kembali, sholat 5 waktu, mau baca Al-Quran, mau berzikir semampunya, ya. Yang nggak bisa baca Al-Quran baca sebisanya, qul huwallahu ahad juga boleh sebanyak-banyaknya, lah gitu ya. Membaca kalimat thayyibah, ya astaghfirullahaladzim, ya sebanyak-banyaknya, subhanallah sebanyak-banyaknya. Itu salah satu di antara tata cara kita bertaubat yang paling diperhatikan, tidak mengulang lagi perbuatan yang salah yang pernah kita lakukan. Berarti boleh Pak berbuat yang belum pernah saya lakukan, yonda. Artinya jangan melanggar aturan-aturan Islam, jangan meninggalkan perintah Allah, jangan menjalankan larangan Allah, jangan. Nah, itulah artinya begitu. Kita tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tak ada guna, kita berbuat yang memanfaati untuk diri kita semuanya. Itu intinya begitu. Jangan diulang lagi gitu ya. Pernah kemarin tuh bertanya ketepatan ada peristiwa di Bandung, ya, ngaku-ngaku seorang kiai punya santri banyak. Kiai itu ngaku-ngaku ini bukan kiai ini. Siapa nanti Hirman atau siapa itu? Ya di Bandung itu santrinya 12 dihamili semua. Bagaimana coba hukumnya? Apakah itu bisa diterima taubatnya? Kalau taubatnya taubatan nasuha, benar-benar ya diterima. Tapi kalau taubatnya taubat sambel ya nggak diterima. Astagfirullahaladzim, besok melakoni lagi ya enggak. Tapi ini saya dapat kemarin berita bahwa dia akan dihukum mati. Biar rasakan aja itu ya. Rasakan aja mati dia nantinya. Kurang ajar, memperjelek pesantren, memperjelek seorang martabat kiai. Itu bukan kiai, itu orang jahat namanya ya. Itulah, bertaubat itu tidak akan ulang lagi. Jangan sampai berbuat astagfirullahaladzim, sholat taubat besok ulang lagi ya, jangan. Artinya taubat itu meninggalkan perbuatan yang salah, tidak akan ulang lagi. Itu taubat namanya ya. Jangan taubat cabe pedes njaluk meneh, jadi jangan sampai ya. Kalau begitu namanya ngegek kepada Allah. Taubatnya ya nggak bakal diterima. Gitu ya. Itulah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya yakin Bapak Ibu akan mengerti yang namanya taubat dan akan senantiasa bertaubat. Dan marilah kita membiasakan sholat taubat, yaitu di antara kapan sajalah usolli sunnatat taubat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Gitu aja lah. Doa yang lain sama saja. Kalau nggak hafal itu ya qul huwallahu ahad pun jadi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya kaum muslimin muslimat rahimakumullah senantiasa ahli taubat dan diterima taubat kita semuanya, sehingga kita suci, kita berdekat kepada Allah. Allah juga akan melindungi kita semuanya, tidak akan mengulang lagi perbuatan yang salah, senantiasa menjaga diri kita berbuat yang terbaik, berbuat yang baik, berbuat yang bermanfaat untuk diri kita dan menuju ke akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya, ada manfaatnya. Tentu banyak kesalahan dan kekeliruannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi